Shalom saudara, berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPK Semangat Pinang, edisi Senin 13 Oktober 2025. Saudara, bila saudara mengalami sebuah musibah, saudara mengalami penderitaan, sakit, atau penyakit yang membuat saudara menjadi susah hati, maka salah satu yang mungkin saudara harapkan atau rindukan adalah penghiburan. Bila orang-orang di sekitar saudara tidak merespon, tidak menghibur saudara seperti yang saudara harapkan, mungkin saudara akan menjadi kecewa atau marah kepada mereka. Tetapi saudara, lewat renungan hari ini, kita ingin belajar bagaimana kita mendapatkan penghiburan dari Allah, sehingga kita justru dalam musibah atau kesusahan yang kita hadapi, Allah justru sedang mempersiapkan kita untuk kita menjadi penghibur bagi saudara-saudara kita, bagi orang-orang lain di dalam hidup kita. Sehingga saudara, kalau kita mengalami kesusahan pada hari ini, dan kita bisa melihat itu sebagai cara Tuhan membentuk kita, cara Tuhan untuk menguatkan iman kita, dan kemudian cara Tuhan untuk mau memakai kita menjadi alat kemuliaannya, maka kita bisa melihat penderitaan itu sebagai sesuatu yang baik, sesuatu yang berharga, yang tanpanya kita mungkin tidak akan menghargai kehidupan, mungkin kurang menghargai keselamatan sebagaimana seharusnya. Mari kita akan membaca firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, dalam hidup kami tidak akan pernah luput sama sekali dari penderitaan. Karena kami tinggal di dalam dunia yang telah jatuh. Dan karena kami adalah pengikut Yesus Kristus yang menderita memikul salib untuk menanggung dosa kami. Dan Tuhan telah memanggil kami untuk menyangkal diri kami dan memikul salib. Tolonglah lewat renungan harian ini kami bisa melihat bahwa kalau Engkau mengizinkan berbagai-bagai pencobaan, kesusahan, penderitaan, Engkau punya maksud yang baik, yang mungkin di luar pikiran kami, di luar rencana kami. Tetapi tolong kami untuk melihat ini adalah bagian dari rencana Tuhan yang indah. Tuhan mau memakai kami untuk alat kemuliaan-Mu. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjelaskannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Saudara, di dalam surat Rasul Paulus, di dalam surat Rasul Paulus 2 Korintus 1 ayat 3 hingga 4, Rasul Paulus berkata, "Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan, dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah." Amin. Saudara, perhatikan kata-kata dari Rasul Paulus. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan. Selain itu, Dia adalah Allah sumber segala penghiburan. Rasul Paulus adalah rasul yang mengecap, bukan cuma mengecap, minum, tenggelam dalam berbagai-bagai kesusahan, penderitaan, sebagai konsekuensi dari keputusannya mengikut Tuhan Yesus, menjawab panggilan Tuhan untuk menjadi rasul, dan dia pergi ke tempat-tempat di mana tidak semua orang menerima berita Injil dengan baik, dan dia harus mengalami berbagai penderitaan, kesusahan, bahaya, hampir mati, bahkan kemiskinan, kemelaratan, putus asa, tetapi dia mendapatkan penghiburan bukan dari teman-temannya. Walaupun kita melihat kalau dia mendengar berita tentang jemaat A atau kelakuan si A, hamba Tuhan B, dia mengaku dia terhibur dengan itu semua. Tetapi yang paling utama di sini kita melihat dia sendiri dihiburkan oleh Bapa kita yang penuh dengan belas kasihan dan sumber segala macam penghiburan. Sekarang bagaimana cara Allah itu menghibur kita? Yaitu dengan menolong kita selalu ingat, memandang, melihat kepada Yesus Kristus yang menderita bukan karena kesalahannya, bukan karena konsekuensi dari apa yang dia putuskan, sesuatu yang buruk, tetapi justru karena kerelaan hatinya.
memikul salib demi menebus kita yang percaya kepadanya. Yesus menderita supaya kita tidak usah mengalami penderitaan yang kekal. Tetapi Tuhan Yesus benar memanggil kita untuk ikut menderita bersama-sama dengan Dia sebagai saksinya. Jadi saudara, pilihannya adalah kita memberitakan Injil dan kita menderita konsekuensi. Tidak disukai oleh sebagian orang, ditolak, teraniaya karena nama Yesus. Atau sembari kita melakukan itu, kita juga Tuhan izinkan mengalami berbagai-bagai penderitaan dan kesusahan, supaya kita mencari dan mendapatkan penghiburan dari Allah kita, sehingga kita dipersiapkan Allah untuk menghibur saudara-saudara kita, yang juga akan mengalami kesusahan dan penderitaan dalam perjalanan hidup di dalam dunia ini. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus memandang kesusahan yang kita alami, khususnya penderitaan yang tidak kita duga-duga, yang bukan karena kita melakukan dosa, yang bukan karena kita ditegur oleh Tuhan, tetapi terutama karena memang kondisi, ya, karena situasi Tuhan izinkan, atau konsekuensi dari kesetiaan kita kepada Kristus sehingga kita menderita. Maka kita harus mencari penghiburan dari Bapa kita. Sekali lagi dengan cara melihat, memandang kepada penderitaan Kristus. Penderitaan Kristus adalah penderitaan yang paling berat yang bisa dialami oleh seorang yang saleh. Yesus berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" pada saat Dia disalibkan. Pada malam Tuhan Yesus ditangkap, Dia berdoa, "Bapa, kalau boleh, lalukanlah cawan ini daripadaku." Semua ini menunjukkan penderitaan yang Tuhan Yesus alami adalah penderitaan yang sangat berat, bahkan paling berat yang bisa dialami oleh seseorang yang saleh, seorang yang tidak bersalah. Tetapi Bapak Ibu sekalian, itu Dia lewati, Dia lakukan demi kasih-Nya kepada kita. Dan karena itulah Tuhan Yesus adalah Juru Selamat yang turut merasakan penderitaan, kesusahan, perasaan yang berat yang kita alami. Karena Dia sendiri telah mengalami yang jauh lebih berat dari yang kita alami. Itu sebabnya di dalam suratnya ini, di dalam 2 Korintus 1 ayat 6, Rasul Paulus sampai bisa menuliskan kalimat yang luar biasa ini. "Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu." Ini menjadi penghiburan dan keselamatan jemaat. Paulus menderita karena usaha untuk menyebarkan Injil, untuk mengajarkan kebenaran, sehingga dia menderita. Dan itu menjadi penghiburan, bahkan membawa berita keselamatan bagi jemaat di kota Korintus ini. Artinya penderitaan yang Paulus alami, Tuhan maksudkan untuk mempersiapkan dia, untuk menjadi penghiburan bagi sesama. Oleh sebab itu, apapun yang saudara saat ini alami, mari kita pandang itu sebagai kesempatan yang langka, kesempatan yang indah dari Tuhan membentuk kita. Bapak Ibu sekalian, dalam profesi apapun, seseorang tidak akan menjadi yang unggul, yang hebat di bidangnya, kalau tidak melewati satu proses yang berat, pembentukan, satu proses yang panjang bahkan, penderitaan. Misalnya seorang atlet, dia akan melewati masa latihan, persiapan yang berat, dia menderita. Atau seorang pemusik atau apapun itu, ya. Jadi kalau Tuhan mau memakai kita, kalau kita rindu dipakai oleh Tuhan, maka tidak heran, tidak mengejutkan kalau kita harus melewati masa-masa pembentukan yang berat lewat penderitaan dan kesusahan, supaya kita bisa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Lewat kesaksian hidup kita, lewat penghiburan yang kita terima dari Bapa kita, kita mampu untuk melihat, berempati, dan juga memberi penghiburan kepada sesama kita. Kiranya Tuhan menolong kita tidak alergi kepada penderitaan, dan mari kita belajar untuk mencari penghiburan, bukan dari orang sekitar kita saja. Mungkin kalau sudah merasa perlu, hal itu diperbolehkan. Tetapi jangan sampai kita mengabaikan, kita melupakan, ada penghibur yang sejati. Bapa kita di surga, bahkan Allah Roh Kudus yang Tuhan Yesus utus, disebut sebagai Allah Roh Penghibur.
Kiranya Tuhan menolong kita, mendapatkan penghiburan dari Bapa, supaya kita diutus untuk menghibur orang-orang yang juga menderita. Sampai jumpa di lain kesempatan, Tuhan Yesus memberkati.